Pemirsa Garuda TV, jumpa lagi bersama saya Dewi Sulistia dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Assegaf beserta jajaran kemarin mengecek langsung ribuan batang kayu gelondongan berukuran besar-besar yang terdampar di pantai Tanjung Setia, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Di hari yang sama dan di tempat terpisah, Polda Lampung juga menyegel lokasi diduga terjadi praktik pembalakan liar. Saat di lokasi di atas tumpukan kayu jenis meranti, Kapolda Helvi Assegaf tampak serius ingin memastikan asal-usul kayu dan legal atau ilegal. Terungkap kayu berasal dari Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, yang hendak dikirim ke Pulau Jawa. Kayu tersebut diangkut sebuah kapal Ronmas 62 yang sejak 6 November 2025 hingga kemarin masih kandas di pantai tersebut. Kapal tersebut sebelumnya berangkat dari Sikakap, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, sejak Minggu 2 November 2025. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari, menerangkan kapal yang terdampar benar mengangkut sekitar 4.800 batang kayu gelondong. 3 anak buah kapal atau ABK semuanya selamat. Setelah dilakukan pemeriksaan, kapal Ronmas 62 ternyata mengangkut kayu log panjang 6 meter dan diameter 50 hingga 100 cm. Bahkan ditemukan pula barcode yang bertuliskan nama perusahaan PT MPL dari Sumatera Barat. Di tempat terpisah, jajaran di Treskrisus Polda Lampung kemarin juga menyegel lokasi yang diduga terjadinya pembalakan liar, tepatnya di kawasan Pekon Punggung Penengahan, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat. Sejumlah kayu hasil penebangan ilegal di lokasi tersebut disegel. Polisi juga memasang garis polisi pada alat berat yang ditemukan di area. Sebelumnya beredar video aktivitas pembalakan liar di wilayah tersebut viral. Rekaman tersebut memperlihatkan hamparan perbukitan yang dipenuhi kayu gelondongan ditumpuk secara rapi. Terlihat pula jalur yang diduga digunakan untuk mengangkut hasil pembalakan. Dalam video yang sama, 2 pria terekam sedang mengolah kayu menggunakan gergaji mesin atau senso yang diduga aktivitas tersebut berlangsung secara terorganisir sebelum akhirnya terendus aparat. Polda Lampung saat ini tengah mendalami keterlibatan pelaku, asal-usul alat berat, serta kemungkinan adanya jaringan pembalakan liar. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan adanya informasi pembalakan di wilayah pesisir barat, kita sudah melakukan pengecekan dan kita sudah mengecekkan fakta-fakta. Di antaranya adalah keterangan sementara ini, dan kita sudah melakukan penyelidikan betul atau tidaknya. Tentunya para pihak akan kita mintain keterangan ya, terkait dengan hal tersebut. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah bisa mendapatkan bukti apakah ini masuk pidana atau tidak. Saat ini kita tidak bisa menentukan dulu karena kita butuh bukti realnya. Ya, dokumen itu harus bertanggungjawabkan betul atau tidak. Saat ini tim kami sedang melakukan proses penyelidikan dan ke depan akan dilakukan segera pemanggilan. Dan kita berharap masyarakat di sini menjaga karena memang wilayah kita cukup tinggi potensi untuk bencana alam, khususnya banjir bandang. Kenapa? Kalau sampai itu terjadi, pembalakan liar tidak bisa bertanggung jawab, dan tentunya akan berdampak pada masyarakat kita itu sendiri. Ya, potensi lor. Pak, sudah ada yang diamankan atau misal ini? Saat ini ada beberapa yang kita amankan dan kita lakukan pemeriksaan intensif kepada yang bersangkutan. Jadi kita oke, jadi kita tetap tanggap lah ya Pak ya. Secara respon cepat kita harus hadir di itu. Kita sudah langsung cek. Kami upayakan sudah cek lokasi yang diduga pembalakan menggunakan pesawat ya, helikopter. Bila kita tahu titik-titiknya, kita sudah cek koordinatnya dan kita akan melakukan pendalaman terhadap lokasi tersebut. Tim Garuda TV Lampung melaporkan. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menggelar pagelaran rakyat di Pekorwai Halim, Bandar Lampung
pada Minggu 7 Desember 2025. Acara tersebut sebagai upaya meneguhkan budaya lokal di tengah derasnya arus seni modern dan perkembangan teknologi digital. Acara yang menampilkan pertunjukan seni jalanan, musik tradisional, hingga aksi ngamen live di TikTok berlangsung. Dia juga mendapat sambutan hangat dari para pelaku seni dan masyarakat. Ketua MPR RI Ahmad Mujani menyampaikan fenomena global seni pop sebagai gambaran betapa kuatnya pengaruh budaya dan momentum kreatif terhadap perkembangan bangsa. Ketua MPR mencontohkan Korea Selatan yang saat ini menjadi pusat perhatian dunia dalam budaya pop yang dulunya artis top itu Amerika. Semua Hollywood, tapi sekarang artis-artis top justru banyak berasal dari Korea Selatan. Lagunya biasa-biasa saja, tetapi itu bisa menyihir semua anak muda di dunia, termasuk di Lampung. Mujani mengatakan momentum kreativitas hari ini bisa melahirkan karya yang mendunia, bahkan tanpa harus memiliki kemampuan bernyanyi yang luar biasa. Mujani mencontohkan tradisi pacu jalur di Riau yang tiba-tiba menjadi viral berkat video tarian di atas perahu. Mujani berpendapat ekspresi seni, baik pop maupun tradisional, merupakan bagian dari kekuatan negara, di mana di tengah perkembangan media sosial, anak muda justru memiliki banyak ruang untuk menunjukkan karya dan identitas budaya daerahnya. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Sausal mengapresiasi giat tersebut terutama karena dilakukan melalui pendekatan seni dan budaya sebagai sarana sosialisasi 4 pilar MPR RI. Gubernur Mirja menegaskan bahwa Lampung adalah miniatur Indonesia yang dihuni sebagai suku dan kaya akan tradisi. Keragaman itu menurutnya selama ini justru menjadi sumber harmoni di tengah-tengah masyarakat. Gubernur Mirja juga menyinggung pentingnya mempertahankan identitas bangsa di tengah pengaruh budaya asing melalui teknologi digital. Mirja menekankan bahwa pemerintah daerah membutuhkan peran para pelaku seni dan konten kreator untuk menjaga budaya lokal agar tetap dikenal luas. Pergelaran rakyat ini menampilkan berbagai pertunjukan seni, mulai dari musik pop, kesenian tradisional, hingga aksi kreator yang melakukan siaran langsung melalui TikTok. Dari Bandar Lampung, melaporkan Garuda TV. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menghimbau ASN dan masyarakat umum selalu waspada dan memperhatikan peringatan dini dari BMKG terkait potensi bencana. Gubernur berharap ASN di Lampung untuk menunjukkan empati dan tanggung jawab moral sebagai aparatur negara dengan membantu korban bencana alam banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Himbauan gubernur tersebut disampaikan saat apel mingguan yang dibacakan staf ahli gubernur bidang pemerintahan, hukum dan politik Ahmad Saifullah pada apel mingguan di lapangan Korpri kemarin. Setidaknya ada 3 fokus utama dalam arahan tersebut, yakni kewaspadaan terhadap krisis global, program pembangunan daerah, dan solidaritas bencana. Gubernur menekankan bahwa ancaman triple planetary crisis, perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati semakin nyata dirasakan. Ancaman ini ditandai dengan meningkatnya intensitas kejadian bencana hidrometeorologi di berbagai daerah. Gubernur juga menyampaikan ucapan duka cita mendalam atas bencana banjir bandang yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, serta beberapa daerah lainnya di Indonesia. Sebagai bagian dari mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, khususnya di sektor kelautan dan pesisir, Gubernur menggarisbawahi komitmen terhadap Program Nasional Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP yang difasilitasi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Provinsi Lampung telah mendapatkan alokasi pembangunan dari 2 lokasi di Kabupaten Lampung Timur dan 2 lokasi Kabupaten Lampung Selatan. Gubernur mendorong pemerintah daerah bersama masyarakat untuk mendukung target nasional pembangunan. 1.000 KNMP guna penguatan ekonomi daerah dan peningkatan kualitas hidup nelayan, serta berupaya maksimal agar Lampung dapat kembali mendapat alokasi KNMP pada tahun 2026. Terkait kewaspadaan bencana, Gubernur meminta agar peringatan dini dari BMKG
terkait potensi banjir pesisir atau ROB di wilayah pesisir Indonesia menjadi perhatian bersama dan diinformasikan kepada keluarga serta masyarakat. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru yang bertepatan dengan musim hujan, Gubernur mengimbau semua pihak untuk selalu waspada, memperbaharui dan menyebarkan informasi cuaca dari situs resmi. Gubernur mengimbau seluruh ASN di Lampung untuk menunjukkan empati dan tanggung jawab moral sebagai aparatur negara dengan membantu korban bencana alam banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melalui bumbung kemanusiaan Korpri. Dari Bandar Lampung, melaporkan Garuda TV. PDI Perjuangan Lampung catat sejarah baru dengan tampilnya 3 Sri Kandi sebagai nahkoda utama partai di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Winarti, Lesti Putri Utami, dan Ancila resmi memimpin struktur partai usai Konferda dan Konfercap di Bandar Lampung. PDI Perjuangan Lampung catat sejarah baru dengan tampilnya 3 Sri Kandi sebagai nahkoda utama partai di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. 3 Sri Kandi itu adalah Winarti sebagai Ketua DPD PDIP Lampung, Lesti Putri Utami sebagai Ketua DPC PDIP Lampung Selatan, dan Ansilia sebagai Ketua DPC PDIP Kota Metro. Ketiganya resmi menahkodai struktur partai usai konferensi daerah atau Konferda dan Konfercap yang secara serentak digelar bersama 15 kabupaten atau kota se-Lampung. Konferensi berlangsung di Hotel Santika Bandar Lampung Sabtu lalu. Winarti, Ketua DPD PDIP Lampung, menegaskan bahwa PDIP Lampung membuka ruang seluas-luasnya bagi kader perempuan untuk tampil sebagai pemimpin. Winarti, Ketua DPD PDIP Lampung, menegaskan bahwa PDIP Lampung membuka ruang seluas-luasnya bagi kader perempuan untuk tampil sebagai pemimpin. Ketua DPD PDIP Lampung Winarti yang menggantikan Sudin menegaskan kepemimpinan perempuan adalah energi baru bagi kemenangan rakyat. Dari Bandar Lampung, melaporkan Garuda TV. Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama meminta seluruh perangkat daerah mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dan meninggalkan pola kerja rutinitas menjelang penutupan tahun anggaran 2025. Diingatkan tantangan tahun 2026 akan jauh lebih berat dan membutuhkan kerja adaptif, kreatif, serta strategi yang tidak biasa. Instruksi Egi itu disampaikan dalam rapat koordinasi Rakor bulanan, evaluasi kinerja pemerintah daerah yang digelar di Aula Krakatau Kantor Bupati Lampung Selatan. Rakor tersebut membahas perkembangan program selama 1 tahun terakhir, termasuk capaian PAD dan kondisi pengelolaan keuangan daerah. Bupati Egi menekankan bahwa forum evaluasi rutin itu menjadi ruang memonitor perkembangan lapangan dan memastikan kebijakan pemerintah berdampak langsung pada masyarakat. Egi menyoroti 3 pekerjaan utama yang harus dirampungkan menjelang akhir tahun. Penatausahaan keuangan daerah, pengelolaan barang milik daerah, dan penyelesaian laporan keuangan dengan batas waktu belanja di minggu ketiga Desember. Egi menilai masih ada ruang bagi perangkat daerah untuk mengejar target. Dia juga memberi perhatian khusus terhadap aset daerah yang tidak lagi produktif. Rakor turut memaparkan progres PAD per 2 Desember 2025, termasuk kendala yang dihadapi perangkat daerah. Bupati mengapresiasi PAD yang melampaui target, namun mengingatkan bahwa tahun depan membutuhkan strategi jauh lebih inovatif. Bupati Egi meminta perangkat daerah memperkuat kolaborasi dan menetapkan target PAD secara objektif. Ia juga menekankan penerapan siklus kerja Plan Do Check and Action adalah agar evaluasi berjalan berkelanjutan dan tidak berhenti pada administrasi formalitas. Dari Lampung Selatan, melaporkan Garuda TV. Kabupaten Pesisir Barat dikenal kaya akan pesona wisata alam, terutama air terjunnya. Terdapat banyak air terjun yang mempesona, salah satunya adalah air terjun Waidetung. Menyajikan keindahan alam yang masih asri, destinasi ini menjadi tujuan favorit untuk berlibur bersama keluarga,
teman, atau bahkan untuk wisatawan yang konon ingin mendapatkan jodoh. Di wilayah Pekon Waisindi Hanuan, Kecamatan Karya Penggawa, air terjun Waidetum menjadi perbincangan setempat berkat kesejukan dan keindahan alam yang ditawarkannya. Destinasi ini dinilai sangat pas untuk bersantai atau sekedar melepas penat dengan panorama yang menyegarkan. Meskipun belum terlalu terkenal di kalangan wisatawan, keindahan Waidetum tidak perlu diragukan. Udara segar, suara gemercik air, dan pemandangan hijau di sekitarnya membuat siapa saja yang ingin berlama-lama di sana. Air terjun Waidetum juga memiliki mitos yang menarik. Konon, siapa saja yang mandi di bawah guyuran air terjun ini akan lebih mudah mendapatkan jodoh. Akses menuju air terjun juga terbilang mudah karena letaknya tidak jauh dari permukiman warga. Karena keindahannya, tak sedikit yang mengabadikan momen untuk berfoto dan merekam video untuk diunggah ke media sosial. Dari media sosial ya, pertamanya yang sempat viral, terus kita cobain buat kesini. Jalannya asik, seru lah, indah juga pemandangannya, nggak jauh dari jalan raya kesininya. Ya, suasana di sini pemandangannya bagus, indah, suasananya sejuk juga, airnya bersih, alami. Dalam kesempatan itu mereka menyampaikan bahwa dengan keindahan air terjun Waidetum dan mitos yang melegenda sejak lama, menambah daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Karena inilah salah satu bisa dibilang unggulan di Kecamatan Karya Penggawa, itu pariwisata Waidetum yang memiliki sejarah khususnya bagi Pekon Waisindi. Untuk gerakan pertama kita akan memperbaiki jalan menuju wisata dan juga mungkin tempat peristirahatan kayak basecamp kecil atau gimana untuk menunjang pariwisata Waidetum ini. Pengelola wisata air terjun Waidetum itu mengatakan lokasi dapat ditempuh dari pusat kota Krui dengan waktu perjalanan hanya 30 menit. Sementara dari Bandar Lampung, wisatawan membutuhkan waktu sekitar 7 jam untuk sampai di lokasi. Dengan segala pesona alam yang ditawarkan, Waidetum semakin layak disebut sebagai surga tersembunyi yang harus dikunjungi saat berada di pesisir barat. Pesisir Barat, Vicky Agung melaporkan untuk Garuda TV. Seekor buaya berukuran sekitar 4 meter jadi tontonan warga saat terlihat berenang di bawah jembatan Banjarnegoro, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus. Peristiwa minggu kemarin itu sebenarnya bukan pemandangan langka. Selain kerap terjadi, juga warga sekitar sering melihat buaya jejer berjemur di tepian sungai tersebut. Warga di sekitar jembatan Banjarnegoro dihebohkan dengan munculnya buaya berukuran sekitar 4 meter yang tiba-tiba berada di bawah jembatan. Menurut warga, kemunculan buaya tersebut bukan hal baru, karena satwa liar ini sering melintas saat cuaca panas sekitar jam 2 siang. Bahkan di sejumlah titik di sepanjang sungai Wasemaka, warga kerap melihat puluhan buaya lain berjemur di tepian sungai. Oh, kalau buaya itu memang sering lintas di Sungai Semaka ini ya. Tapi selama ini kayaknya nggak mengganggu. Buktinya ada tambang pasir di bawah itu, banyak yang turun ke sungai itu, masyarakat nggak ganggu, sementara nggak ganggu ya, nggak tahu sudah berapa hari ini memang rame di Facebook, di ini rame memang. Waduh, sekitar 4 meteran lah, yang termasuk gede. Ukuran buaya ini yang sering melintas ini termasuk gede, sekitar 4 meteran. Itu kan sebenarnya wilayahnya di wilayah Pekon Sri Purnomo. Kalau yang kemarin gigit orang itu memang kalau sementara ini banyak imbauan sih, yang aktivitas di sungai memang diimbau, terutama yang sering kejadian digigit itu memang sering diimbau, ada bannernya diimbau jangan sampai ke sungai lagi lah, nanti ada korban lagi nanti kalau ke sungai. 10-an lebih loh. Masalahnya ini beda wilayah ya. Kalau ini kan di wilayah Pekon Banjarnegoro Kanoman ya. Kalau yang di atas sana di Pekon Sri Purnomo
Sudimoro Bangun itu memang sekarang agak banyak lagi kata masyarakat itu, menambah lagi, nggak tahu, mungkin buaya itu kan punya teritorial sendiri. Kalau dia kalah memang dia pindah dari tempatnya itu, nyari tempat yang lebih aman lagi buat dia hidup. Kemunculan buaya di wilayah ini bahkan sempat viral di media sosial pada bulan September lalu dan kembali terjadi di bulan Desember. Meski sebelumnya sudah ada korban serangan buaya di Sungai Waismaka hingga 2 orang dilaporkan tewas, namun warga yang menambang pasir di sekitar lokasi mengaku masih merasa aman selama buaya tidak mengganggu. Dari Lampung Selatan, Hardi Suprapto melaporkan Garuda TV. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Dewi Sulistia beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.